Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelia Kirana, NPM 2140401092 dari Lokal A2 Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Borneo Tarakan. Di sini saya akan menjelaskan tentang Islam dan manusia. Yang terhormat kepada Bapak Zainal Abidin Muhja selaku dosen pengampu mata kuliah agama Islam dan teman-temanku sekalian yang saya banggakan. Tak lupa pula kita kirimkan salam dan salawat kepada junjungan Nabiullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena dengan rahmat dan hidayahnya lah kita sempat bertemu pada kesempatan kali ini walaupun melalui virtual. Dalam pembahasan ini ada 5 poin pembahasan. Yang pertama, Islam, yang kedua manusia, yang ketiga manusia dalam pandangan Islam, yang keempat itu hubungan manusia dengan agama Islam, yang kelima itu adalah permasalahan dari pembahasan ini. Yang pertama, Islam. Islam adalah agama Allah, dari Allah dan milik Allah, diamanatkan kepada seluruh umat manusia pengikut dari utusan Allah. Islam terdiri atas akidah dan syariat. Akidah atau kepercayaan, akidah, syariat, peribadatan, dan syariat, akhlak, muamalah. Yang kedua itu manusia. Manusia pada hakikatnya sebagai salah satu makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala menurut kisah yang diterangkan dalam sumber ajaran Islam yaitu Al-Qur'an, bahwa Allah menciptakan manusia berasal dari tanah, kemudian menjadi nutfah, lalu alaqah, dan selanjutnya mudghah, sehingga akhirnya menjadi makhluk Allah Subhanahu wa taala yang paling sempurna dan memiliki berbagai kemampuan. Yang ketiga itu manusia dalam pandangan Islam. Dalam pandangan Islam, manusia didefinisikan sebagai makhluk mukallaf, mukarram, dan mukhayyar. Manusia adalah makhluk yang mempunyai nilai-nilai fitrah dari sifat-sifat insaniah, yaitu seperti dhaif atau lemah. Itu ada di surat An-Nisa ayat 28. Jahula atau bodoh itu berada pada surah Al-Ahzab ayat 72. Fakir atau ketergantungan dan memerlukan itu berada pada surah Fatir ayat 15. Yang keempat, hubungan manusia dengan agama Islam. Yang pertama, fitrah terhadap agama, yang kedua, agama sumber keterangan jiwa manusia, dan yang ketiga itu agama sebagai petunjuk tata sosial. Yang pertama itu fitrah terhadap agama. Sering ditemukannya beraneka macam ritual keagamaan dalam masyarakat setempat. Semenjak dahulu hingga sekarang ini membuktikan bahwa kehidupan di kehidupan ini di bawah keyakinan adalah tabiat pada hidup manusia. Yang kedua itu agama sumber keterangan jiwa manusia, di mana manusia ini merupakan makhluk yang memiliki ruh. Ia juga membutuhkan ketenangan-ketenangan yang bersifat ruhania, yakni ketenangan hakiki. Ketenangan ruhania mempunyai kontribusi yang sangat penting terhadap kebahagiaan hidup manusia, baik secara lahiriah maupun batiniah. Yang ketiga itu agama sebagai petunjuk tata sosial, di mana akhlak yang terpuji merupakan hal yang sangat penting yang harus dimiliki oleh setiap umat manusia, sebab maju dan mundurnya suatu bangsa dan negara itu sangat tergantung kepada akhlak manusia tersebut. Yang terakhir itu contoh permasalahan Islam dan manusia. Yang saya ambil permasalahan yang saya ambil ini yaitu KDRT. Apa sih itu KDRT? KDRT itu adalah kekerasan dalam rumah tangga. Mencermati berbagai peristiwa
kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT di Indonesia, di sini cenderung yang menjadi korban adalah perempuan atau istri. Faktor-faktor terjadinya KDRT itu apa? Faktor-faktor terjadinya KDRT itu ada dua, yaitu ada faktor internal dan eksternal. Faktor internal itu apa aja? Eksternal itu apa aja? Jadi faktor internal itu menyangkut kepribadian dari pelaku kekerasan yang menyebabkan ia mudah sekali melakukan tindak kekerasan bila menghadapi situasi yang menimbulkan kemarahan dan frustasi. Yang kedua itu faktor eksternal, di mana faktor-faktor ini dari luar diri pelaku kekerasan. Contohnya itu misalnya itu kesulitan dalam ekonomi, perselingkuhan antara suami istri, dan biasanya itu masalah anak dan sebagainya. Bagaimana sih mencegah KDRT? Jadi mencegah itu dengan cara menyelesaikan persoalan atau konflik dengan cara kasih sayang. Islam itu selalu mengajarkan umatnya untuk menyebarkan sikap kasih sayang kepada siapapun itu di sekelilingnya, termasuk pasangan suami istri dalam rumah tangga. Untuk itu, ketika terjadi konflik, salah satu cara yang dilakukan adalah dengan cara menyelesaikannya lewat kasih sayang. Karena tidak semua masalah itu bisa dilakukan dengan cara diselesaikan lewat pertengkaran. Dan selanjutnya itu mengendalikan emosi sebaik mungkin. Seseorang yang bisa mengendalikan emosinya dan bersikap lebih sabar, lebih disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saling memberi nasihat dengan lembut ketika terjadi konflik dalam rumah tangga. Biasanya kedua belah pihak ini akan merasa dirinya paling benar, sehingga masing-masing teguh dalam pendiriannya, padahal tindakan seperti ini malah bikin tambah runyam. Maka dari itu, untuk menyelesaikan dengan pendekatan lebih lembut dan saling memaafkan satu sama lain. Terus, apa solusi jika sudah terjadi KDRT? Caranya itu bisa kita cerita kepada keluarga atau kerabatnya agar pelaku tersebut itu diajarkan atau diberi masukan atau teguran kepada kerabatnya. Jika masih terjadi KDRT, maka bisa melaporkannya kepada pemerintah dengan undang-undang PKDRT dan meminta bantuan kepada juru damai dari kedua belah pihak suami istri. Ini merupakan jalan terakhir ketika cara-cara sebelumnya tidak mampu. Itulah dari saya. Jika kurang mohon dimaafkan. Saya tutup dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.